Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan kuliah perencanaan pelabuhan, yaitu tentang vendor bagian kedua. Berikut saya jelaskan prosedur perencanaan vendor. Yang pertama adalah menentukan energi benturan kapal yang didasarkan pada kapal terbesar yang merapat di dermaga. Yang kedua, menentukan defleksi vendor yang diizinkan agar dapat menyerap energi dari benturan kapal. Pada umumnya, defleksi yang diizinkan adalah antara 40 sampai 50%. Ketiga, menentukan energi yang dapat diserap vendor. Keempat, memilih tipe vendor dari katalog vendor yang dikeluarkan oleh pabrik. Kelima, dari tabel katalog vendor didapat reaksi yang diteruskan vendor ke dermaga. Video ini menjelaskan garis besar perencanaan vendor. Tinjauan lebih rinci tentang hal ini bisa dilihat di Trelleborg Marine System tahun 2016, Vendor Application Design Manual. Berikutnya adalah energi sandar atau berthing energy atau energi benturan kapal. Energi benturan kapal diberikan oleh persamaan berikutnya. E sama dengan WV kuadrat per 2G, CM, CE, CS, dan CC. Di mana E adalah energi sandar dalam ton meter, W adalah displacement dalam ton, yaitu berat kapal dan muatan yang diizinkan. Kemudian V adalah kecepatan kapal saat membentur dermaga dalam meter per sekon. Kecepatan kapal bisa dihitung dengan menggunakan grafik ini atau tabel ini. Energi benturan kapal ini sudah pernah saya jelaskan dalam video tentang dermaga. Saya tidak menjelaskan lebih rinci, silakan saudara untuk melihat video dermaga. Benturan kapal ke dermaga. Kapal yang merapat ke dermaga dibantu oleh kapal tunda. Energi benturan kapal ketika merapat ke dermaga tergantung pada cara berlabuh kapal. Ini adalah gambar kapal yang merapat ke dermaga dengan dibantu oleh kapal tunda. Jadi kapal peti kemas ini didorong oleh dua kapal tunda merapat ke dermaga. Arah kecepatan kapal ini tegak lurus pada sisi dermaga. Arah dan kecepatan kapal tergantung pada cara kapal bertambat seperti ditunjukkan pada gambar berikutnya. Yang pertama adalah side berthing. Arah merapatnya kapal tegak lurus pada dermaga. Kecepatan merapat kapal V secara tegak lurus. Sehingga dalam rumus energi benturan, V adalah kecepatan tegak lurus tersebut. Gambar kedua adalah kapal yang merapat ke breasting dolphin. Ini breasting dolphin. Arah kecepatan kapal juga tegak lurus pada fender atau dolphin. Sehingga kecepatan V ini nanti dimasukkan ke persamaan ini. Kemudian gambar ketiga adalah end berthing, seperti merapatnya kapal feri ke dermaga. Arah kecepatan kapal juga tegak lurus dermaga. V yang digunakan dalam persamaan energi benturan kapal adalah V yang tegak lurus pada dermaga ini. Berikutnya adalah kapal yang masuk ke saluran dan pintu air atau SPA. Ini adalah ujung dari SPA. Di ujung SPA itu dipasang fender untuk menahan benturan kapal yang masuk ke saluran dan pintu air ini. Saluran dan pintu air adalah bangunan yang digunakan untuk lewat kapal pada sungai yang dibangun bendung atau bendungan. Saluran pintu air ini juga dibangun pada terusan, misalkan terusan Panama. Ini adalah sungai yang digunakan untuk lalu lintas kapal, yang kemudian dibangun bendung. Ada perbedaan elevasi muka air di hulu dan di hilir bendung. Agar kapal bisa melintas bendung, maka dibuat
saluran dan pintu air ini. Saluran dan pintu air itu ditempatkan di sini. Jadi nanti kapal akan masuk ke sini, kemudian keluar ke sini. Demikian juga sebaliknya, kalau kapal akan berlayar ke hulu, dia masuk ke pintu air ini, kemudian nanti keluar ke sungai di bagian hulu. Gambar di samping ini adalah kapal yang sudah masuk ke saluran dan pintu air. Ini saluran dan pintu airnya, ini kapal sudah masuk, di sini ada pintu airnya. Penjelasan tentang saluran dan pintu air, insya Allah pada kesempatan lain akan saya berikan. Dalam gambar ini, fender dipasang di ujung saluran dan pintu air. Kemudian kapal bergerak ke sini dengan membentuk sudut alfa. Dalam persamaan energi benturan, komponen kecepatan yang tegak lurus fender adalah V sin alfa. Sehingga bentuk persamaannya menjadi seperti ini. Jadi V-nya adalah komponen kecepatan tegak lurus fender atau V sin alfa. Berikutnya adalah ship-to-ship berthing. Ada dua kapal pada posisi berdampingan sehingga akan terjadi benturan antara kedua kapal. Kondisi ini terjadi apabila ada pemindahan muatan dari kapal kecil ke kapal besar atau sebaliknya dari kapal besar ke kapal kecil. Arah kecepatan kapal yang digunakan untuk menghitung energi benturan adalah V ini, yang bekerja tegak lurus pada fender. Berikutnya adalah penjelasan tentang gaya sandar abnormal. Energi benturan abnormal terjadi ketika energi normal seperti yang ditunjukkan dalam persamaan tadi itu terlampaui. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan manusia atau human error, juga perairan pelabuhan yang tidak tenang, serta cuaca yang tidak baik, atau kombinasi dari faktor-faktor lain sejenisnya. Energi abnormal diberikan oleh persamaan berikut, yaitu EA sama dengan Fs kali En, di mana EA adalah abnormal berthing energy dalam kilonewton meter, kemudian Fs adalah safety factor, kemudian En adalah normal berthing energy kilonewton meter. Safety factor tergantung pada tipe kapal dan ukurannya. Kolom 1 ini adalah tipe kapal. Kemudian kolom 2 adalah ukuran kapal, sedangkan kolom 3 adalah safety faktornya. Seperti ditunjukkan dalam tabel ini, untuk kapal tanker, kapal barang curah, dan kapal kargo, dan ukurannya untuk kapal terbesar itu nilai Fs adalah 1,25, sedangkan kapal yang kecil itu 1,75. Untuk kapal kontainer, kapal terbesar 1,5, sedangkan yang terkecil itu 2. Kemudian kapal general cargo itu 1,75. Kemudian kapal ro-ro seperti kapal feri itu nilai Fs adalah lebih besar atau sama dengan 2, sedangkan kapal tunda itu sama dengan 2. Selanjutnya adalah memilih tipe fender. Pemilihan tipe dan dimensi fender didasarkan pada katalog fender yang dikeluarkan oleh pabrik. Gambar di samping ini adalah contoh sampul dari katalog produk fender yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. Di sini saya tunjukkan dua produk fender, yaitu fender yang diproduksi oleh Fender Team dan fender yang diproduksi oleh Trelleborg. Katalog ini berisi tabel tipe dan dimensi fender, grafik performance fender, dan tabel performance fender. Performance fender ditunjukkan oleh energi dan gaya dari masing-masing tipe fender dan kualitas atau kelas bahan karet fender. Energi benturan kapal digunakan untuk memilih tipe fender. Grafik performance generik fender. Katalog produk fender memberikan grafik performance fender dan tabel tipe fender. Saya tunjukkan di sini ada dua
macam grafik yang dikeluarkan oleh vendor tim dan Trelleborg. Katalog tersebut memberikan grafik untuk berbagai tipe vendor. Ini adalah contoh grafik untuk vendor tipe CSS atau tipe sel yang dikeluarkan oleh vendor tim. Sedangkan gambar yang di bawah ini adalah untuk vendor tipe yang sama, yaitu tipe sel yang dikeluarkan oleh Trelleborg. Dalam grafik ini, absis adalah defleksi vendor. Dalam persen, ini mulai dari 0, 10, 20, sampai 50%. Sedangkan ordinat di sebelah kiri adalah reaksi vendor dalam persen, mulai dari 0, 50, 100, dan 150%. Sedangkan ordinat sebelah kanan adalah energi vendor dalam persen, mulai dari 0, 100, 200, sampai 300%. Selain grafik, juga diberikan tabel untuk memudahkan hitungan yang akan saya tunjukkan pada halaman berikutnya. Sedangkan gambar ini adalah grafik yang dikeluarkan oleh Trelleborg untuk tipe vendor yang sama, yaitu vendor tipe sel. Dalam gambar ini terdapat dua macam grafik, yaitu yang warna oranye ini adalah grafik untuk energi, sedangkan yang warna abu-abu atau hitam ini adalah grafik untuk reaksi. Demikian juga untuk yang keluaran Trelleborg, ini adalah grafik reaksi atau gaya, sedangkan ini adalah grafik energi. Katalog vendor juga memberikan tabel tipe vendor dan performance vendor, seperti ditunjukkan dalam tabel ini. Tabel ini digunakan untuk memilih vendor berdasarkan energi benturan kapal yang sudah dihitung sebelumnya. Grafik dan tabel performance vendor. Berikut dijelaskan penggunaan dari grafik dan tabel performance vendor. Selain grafik ini, itu juga dilengkapi dengan tabel untuk memudahkan pembacaan. Misalkan ditetapkan defleksi vendor adalah 45%. Dari titik ini kemudian ditarik garis vertikal ke atas sehingga memotong grafik energi dan grafik reaksi. Pada titik perpotongan antara garis vertikal dan grafik energi, kemudian ditarik garis horizontal ke kanan. Di sini ketemu energinya sekitar 85%. Ini 100, ya ini 0, ini sekitar 85%. Nilai tersebut bisa juga dilihat pada tabel ini. Untuk defleksi 45%, reaksinya adalah 85%, dan gayanya adalah 97%. Kemudian pada perpotongan garis vertikal ini dengan grafik gaya atau reaksi, yaitu titik ini, kemudian ditarik garis horizontal ke kiri, memotong pada ordinat 97%. Dari bacaan grafik dan tabel tadi, sudah diperoleh bahwa untuk defleksi vendor 45%, diperoleh persen energi adalah 85%. Sehingga energi 100% itu adalah EA dibagi 85%. EA adalah energi abnormal yang sudah dihitung sebelumnya. Pada kondisi operasi terburuk, kapasitas energi vendor memperhitungkan faktor temperatur FT, faktor toleransi pabrik FP, dan faktor sudut atau angle FA. Dengan memperhitungkan beberapa faktor tersebut, maka persamaan di atas menjadi ini, yaitu EF sama dengan E100% dibagi dengan FT, FP, dan FA, di mana EF adalah energi desain vendor yang nanti digunakan untuk menentukan tipe vendor, kemudian FT adalah faktor temperatur, FP adalah faktor toleransi pabrik, biasanya diberikan 10%, sehingga nilai FP adalah 90% atau 0,9,
Kemudian FA ini adalah faktor Engel atau sudut. Nah, faktor temperatur itu diberikan dalam tabel ini. Pada baris pertama adalah temperatur, sedangkan baris kedua adalah TF. Apabila temperaturnya 23 derajat Celcius, TF-nya adalah 1. Kemudian kalau temperaturnya 30 derajat Celcius, TF-nya adalah 0,976, sedangkan apabila temperaturnya 60 derajat, TF-nya adalah 0,917. Pengurangannya relatif kecil. Faktor sudut atau Engel ditunjukkan oleh gambar ini. Energi atau gaya benturan kapal ke fender bisa membentuk sudut alfa. Karena tekanan yang membentuk sudut alfa ini, maka defleksi fender tidak simetris sehingga mengalami penurunan kapasitas fender. Penurunan kapasitas ini ditunjukkan dengan faktor koreksi sudut seperti ditunjukkan dalam grafik ini dan juga tabel ini. Absis dari grafik ini adalah sudut dalam derajat mulai dari 0, 2, 4, 12 sampai 30 derajat. Sedang ordinatnya adalah faktor dalam persen mulai dari 50, 60 sampai 110%. Ketika sudut kemiringan semakin besar, faktor sudut FA baik untuk energi maupun gaya itu semakin berkurang atau menurun. Penurunan tersebut juga ditunjukkan oleh tabel ini. Jadi pada baris pertama adalah sudut ya, mulai dari 0, 2, 4, 12 sampai 30 derajat. Kemudian baris kedua adalah energi dalam persen. Kemudian baris ketiga adalah reaksi dalam persen. Jadi kelihatan di sini nilainya ya, misalkan untuk sudut alfa 20 derajat, TA untuk energi adalah 74%, sedangkan TA untuk reaksi adalah 82%. Selanjutnya adalah pemilihan tipe fender. Tabel ini adalah perbesaran dari tabel yang telah diberikan di depan yang dikeluarkan oleh fender team. Satuan dari nilai-nilai yang ada dalam tabel ini adalah untuk energi adalah kilonewton meter. Untuk reaksi adalah kilonewton, sedangkan konversi dari ton meter menjadi kilonewton meter itu dikalikan dengan percepatan gravitasi yaitu 9,81. Jadi 1 ton meter itu sama dengan 9,81 kilonewton meter. Kolom pertama dari tabel ini adalah rubber grade atau kelas atau kualitas karet fender. Jadi ada G0,9, G1, G11, dan seterusnya. Sedangkan kolom kedua adalah performance value, yaitu energi dan reaksi. Sedangkan kolom ketiga, keempat, dan seterusnya adalah tipe fender dan energi serta reaksi untuk masing-masing tipe fender dan kelas karet. Jadi misalkan ada CSS 400, CSS 1000, CSS 1600, dan seterusnya. Dari energi benturan kapal EF yang sudah dihitung sebelumnya, dicari tipe fender dengan energi yang mendekati dari EF tersebut atau sedikit lebih besar. Misalkan nilai EF adalah 700. Nah, kita lihat di sini dari tabel ini untuk CSS 1600 misalkan ya, dan tipe karetnya atau grade karetnya adalah G13, itu ada energinya adalah sebesar 721. Sementara EF kita adalah 700. Sehingga kita pilih tipe CSS 1600 dan grade karetnya adalah G1,3. Setelah dipilih tipe fender adalah CSS 1600 dan grade karetnya adalah G1,3, reaksinya adalah 1027 kilonewton. Nah, reaksi ini yang nanti bekerja
pada struktur dermaga. Yang terakhir adalah dimensi fender. Setelah tipe fender kita pilih, kita bisa mengetahui dimensi dari fender tersebut. Jadi misalkan tadi kita sudah memilih fender CSS 1600 ya. Nah, ini beberapa dimensi, ini adalah A ya. Kemudian diameter B, kemudian C itu adalah tebal ini. Kemudian diameter D itu ini. Kemudian ada angker, baut, dan beratnya ya. Jadi misalkan tadi kita memilih fender CSS 1600. Jadi tinggi fendernya itu adalah 1600 mm. Kemudian diameter B ini adalah 1960 mm. Kemudian C-nya adalah 42 sampai 52 mm. Diameter D 1650 meter. Ini adalah ukuran angker dan baut, sedangkan beratnya adalah 2.940 Newton atau 294 kilogram. Jadi ini kalau fendernya tunggal, kalau double bentuknya seperti ini. Yang terakhir adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon untuk di-subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.